Ustadz, bagaimana hukumnya memungut pajak? Jelas dalam Islam. Dalam Islam, saya berbicara tentang hukum Islam. Haram, nggak boleh. Kita kalau bayar pajak kita bersedekah, sama kita bersedekah. Yang setahu saya Allah alam itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kata para ulama apa? Kita bayar pajak itu karena terpaksa masalahnya. Bagaimana hukum pajak dalam Islam? Saya pernah baca hadis bahwa pemungut pajak itu letaknya di neraka. Adapun pajak itu hukumnya terkait dengan fikih muamalah, diserahkan kepada otoritas setempat dengan sistem kenegaraan yang berlaku. Orang di luar Islam membayar jizyah. Kadang diterjemahkan dengan upeti, akhirnya kebayang upeti yang biasa terjadi di negara kafir. Enggak. Jizyah yang wajib dibayar oleh non-muslim, anggap saja orang Nasrani hidup di negeri Islam, dia membayar jizyah. Itu seiring dengan namanya zakat. Ustadz, bagaimana hukumnya memungut pajak? Jelas dalam Islam. Dalam Islam, saya berbicara tentang hukum Islam. Haram, nggak boleh. Boleh. Ada riwayat bahwa Khalifah Islam di antaranya Umar bin Abdul Aziz memperlakukan pajak bea dan cukai. Tidak. Diberlakukan itu untuk non-muslim yang membawa barang dari luar ke negeri Islam, dikenakan bea, pajak. Dan ini sesuai, adil, karena ketika kaum muslimin memasukkan barang ke negara mereka, dikenakan pajak tidak? Kenakan. Karena itu ada keseimbangan ketika mereka masuk ke negeri Islam membawa barang, maka mereka dikenakan juga sekian persen. Kaum muslimin mengeluarkan barang dan memasukkan barang ke negeri mereka, tidak boleh dikenakan pajak dalam sistem pemerintahan Islam, dalam ekonominya. Nah, itu barangkali yang dimaksud dengan pertanyaan ini, ya. Allahu a'lam. Pajak kan peraturan pemerintah, gitu kan? Dan sudah saya jelaskan itu hari. Kalau memang maksud pemerintah ini positif, dalam arti kata memang memberikan untuk maslahat, untuk kegiatan-kegiatan sosial, itu masuk kita kalau bayar pajak kita bersedekah, sama kita bersedekah. Dan sedekah kepada pemerintah itu kalau memang pemerintah menjalankan benar, tepat, itu pahalanya juga besar. Karena kegiatan-kegiatan sosial mungkin yang kita tidak bisa jangkau, seperti pembuatan jalan layang misalnya, atau proyek pemberantasan kemiskinan dengan pengadaan rumah-rumah misalnya, itu mungkin kita tidak bisa mampu ke situ, tapi dengan kita menggabungkan maka otomatis kita dapat pahala. Yang setahu saya Allah alam itu tidak ada masalah, tidak ada masalah, kecuali ada penyimpangan di situ. Kalau yang ada penyimpangan yang terjadi, antum tahu, maka itu tidak boleh. Tapi secara umum pajak itu yang diletakkan oleh pemerintah, setahu saya ulama mengatakan boleh saja pemerintah meletakkan untuk pembiayaan negara. Dan siapapun yang membayar pajak tepat, dia taat sama pemerintahnya, maka dapat pahala, dan itu pahala sedekah kepada pemerintah. Ya kalau antum gak mau bayar pajak, ya silakan aja mobilnya disita. Monggo. Ya, pasti tanya sama polisi, kok kamu bayar pajak? Haram, Pak. Oh, silakan aja diambil. Kalau kamu mau diambil rumahnya, silakan. Kalau kamu, ya akhi, kata para ulama apa? Kita bayar pajak itu karena terpaksa masalahnya. Pemimpin mewajibkan. Kalau kita nggak bayar pajak, harta kita diambil. Daripada harta kita diambil, ini mudorot. Sementara kaidah mengatakan darurat itu membolehkan perkara yang haram. Bayar mereka yang dosa, selesai. Bagaimana hukum pajak dalam Islam? Saya pernah baca hadis bahwa pemungut pajak itu letaknya di neraka. Konteks ucapan Nabi itu pajak Yunani Romawi dulu yang dipungut pendapatan orang susah bertanam gandum, dibawa ke istana, dibelikan emas untuk minuman tuan-tuan raja, untuk kehidupan dia, maaf, dengan selir-selirnya. Maka hadis Nabi itu menyindir, adapun pajak untuk pembangunan sarana prasarana, untuk jembatan, maka itu dibenarkan. Begitu fatwa para ulama. Terkait dengan pajak ini, bedakan di fikih kita itu dalam fikih muamalah pembahasannya, ya. Dalam fikih muamalah ada beberapa yang dibedakan. Dalam hukum Islam berlaku zakat. Dalam hukum fikih Islam berlaku zakat bagi orang Islam, ya. Sedangkan bagi non muslim yang tinggal di wilayah Islam, ya, negaranya sudah negara Islam, hukumnya sudah berlaku, maka ada juga pungutan semisal pajak.
semisal pajak untuk memberikan keamanan, ketentraman, dan nilainya kembali kepada mereka, retribusinya. Kalau hukumnya sudah berlaku hukum Islam, negaranya Islam, dan semua dibentuk dalam sistem Islami, ya. Tapi kalau misalnya tinggal di negara yang bukan Islam, ya, hukum zakat tetap berlaku. Diberikan otoritasnya kepada orang-orang yang berhak mengelolanya. Disebut dengan al-amilina 'alaiha. Hukumnya ada di Quran surah 9 At-Taubah ayat yang ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ya, wal amilina 'alaiha, yang mengelola zakat, khusus pengelola zakat yang sekarang dikenal dengan bazis, badan amil zakat, infak, dan sedekah diantaranya. Ada juga yang tidak masuk bazis, misal di setiap DKM ada pengelola zakatnya. Jadi setiap kita akan mengeluarkan zakat wajib hukumnya, ya. Jangan tunggu jadi negara Islam dulu baru zakat dikeluarkan, tidak, ya, tidak seperti itu. Jadi zakat tetap berlaku, bagian dari nilai Islam. Begitu dapat kita hukumnya, baik zakat mal ataupun zakat fitri, bukan zakat fitrah, ya, kalau dalam bahasa hadis, tapi zakat fitri, baik zakat fitri ataupun zakat mal, kalau sudah tiba hukumnya wajib dikeluarkan, wajib dikeluarkan. Adapun pajak itu hukumnya terkait dengan fikih muamalah, diserahkan kepada otoritas setempat dengan sistem kenegaraan yang berlaku. Misal di Indonesia, di Malaysia, di Brunei dan sebagainya mungkin beda sistemnya, ya. Jadi terkait dengan pajak itu bukan hukum dalam agama kita, tapi terkait dengan ketaatan dalam tata kelola terhadap ulil amri yang mengatur kemaslahatan kita, ya. Pajak dipungut teoritisnya untuk dikembalikan kepada kemakmuran rakyat, ya. Di kita diambil misalnya dari pajak retribusi, pajak makanan, pajak macam-macam, dikembalikan kemana? Sebagiannya dibiayai untuk biaya keamanan supaya bisa menjaga keamanan kita, dibangun bangunan-bangunan, jalan-jalan dan sebagainya. Itu diantara hukumnya. Apa hukuman atau pandangan dalam agama Islam? Kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah, wajib mengikuti. Itu hukum muamalah namanya. Hukum muamalah, ya. Jadi wajib kita lakukan. Adapun masalah misalnya penyimpangan, digunakan pada hal yang tidak tepat, dikorupsi dan sebagainya, itu perkara yang terpisah dan dosanya ditanggung oleh mereka. Ya, dosanya ditanggung oleh mereka. Jelas sampai di sini lagi. Kemudian tadi masalah bicara tentang pajak. Ada isyarat pajak itu, tapi aturannya jelas. Dalam negara yang ada kewajiban beragama yaitu bayar zakat, kemudian kewajiban bernegara bagi yang tidak bayar zakat. Aslinya kan seperti itu. Jadi begini, di dalam negara Islam itu sangat adil. Orang di luar Islam dia wajib bayar jizyah. Orang di luar Islam membayar jizyah. Kadang diterjemahkan dengan upeti, akhirnya kebayang upeti yang biasa terjadi di negara kafir. Ya. Jizyah yang wajib dibayar oleh non-muslim, anggap saja orang Nasrani hidup di negeri Islam, dia bayar jizyah. Itu seiring dengan namanya zakat. Kalau orang Islam bayar zakat, kalau orang kafir bayar jizyah. Kenapa? Untuk menopang negara ini. Jangan sampai orang kafir hidup di negeri kita, katanya mereka tidak punya andil di negara ini. Jadi antara zakat dengan jizyah itu sama. Jizyah hanya untuk orang kafir, zakat hanya untuk orang yang beragama Islam. Kemudian jizyah itu lebih ringan daripada zakat. Makanya di luar Islam sana itu mulai menghembuskan, sudah mulai dari dulu menghembuskan bahasanya orang Islam itu diskriminatif. Ada diskriminasi dalam Islam. Kalau ada orang non muslim hidup di tengah kaum muslimin, pasti dia kena upeti. Kalau orang Islam tidak, dia nggak paham. Di dalam Islam ada namanya zakat. Semua umat Islam wajib bayar zakat. Siapa mereka? Yang kaya, dan yang bayar jizyah pun juga yang mampu. Yang fakir nggak wajib bayar jizyah. Yang nggak mampu nggak wajib bayar jizyah. Bahkan ada perbedaan antara zakat dengan jizyah. Ini loh indahnya Islam. Mereka tidak pernah membaca ini. Kalau zakat selagi sudah ditentukan fulan punya kekayaan begini, ke toko begini, dia wajib bayar zakat. Kalau sudah di dalam Islam wajib bayar zakat, imam pun nggak boleh mengatakan bulan ini, tahun ini kamu nggak usah bayar zakat, Pak Haji, saya bebaskan. Nggak ada membebaskan zakat dari pemerintah, dari hakim, dari imam. Tapi kalau jizyah, lihat, bisa saja seorang imam memberikan kebijakan, kamu tahun ini nggak usah bayar jizyah. Lihat, lebih murah jizyah daripada zakat. Cuman kadang di luar Islam sana menghembuskan kalau Islam itu diskriminasi. Nggak ada. Nah, sebetulnya itu aturannya. Mestinya rapikanlah zakat, salurkan ke tempat yang benar. Bagi yang non muslim mereka bayar jizyah. Dan hasilnya sama nanti, sama-sama punya tanggung jawab dong di negeri ini.